Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur menggelar sidang gugatan Agus Mashudi alias Agus MM terhadap Wakil Bupati Joko Susanto, Bupati Muhammad Fawaid selaku turut tergugat pada Rabu 11 Februari 2026. Gugatan perdata tersebut sengaja dilayangkan agar Wabub dan Bupati Jember rukun serta membatalkan tanda tangan kesepakatan tertulis di hadapan notaris pada November 2024 silam. Lebih lengkapnya terkait informasi ini sudah dihimpun oleh rekan kami Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim yang sudah terhubung bersama kita. Rekan Imam Nawawi, silakan informasi selengkapnya. Ya, Yustina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, eh, Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur kembali menggelar sidang atas gugatan Agus MM terhadap Wakil Bupati Jember, Joko Susanto, serta Bupati Jember Muhammad Fawaid selaku turut tergugat. Gugatan perdata itu bertujuan supaya Bupati dan Wakil Bupati ini bisa aku kembali serta membatalkan kesepakatan tanda tangan yang mereka lakukan pada November 2024 silam. Dan sidang kali ini berupa penyerahan bukti tambahan terhadap hakim dari pihak penggugat. Salah satu bukti yang diberikan oleh pihak penggugat diantaranya adalah hasil audit dari KPUD Kabupaten Jember mengenai dana kampanye pemenangan pasangan Fawaid Joko Susanto pada Pilkada 2024 lalu, yang saat itu hasil auditnya keluar hanya 1 miliar rupiah. Sementara dalam duplik Wabub Jember justru telah membeberkan aliran dana kampanyenya sebesar puluhan miliar rupiah. Sementara di KPU hanya terlapor 1 miliar rupiah. Hal ini menandakan menurut pihak penggugat adanya perbuatan melawan hukum yang disengaja dengan memanipulasi sebuah dana kampanye. Dan dalam bukti lainnya yang diberikan oleh pihak penggugat, selain itu juga beberapa peraturan Mahkamah Agung serta beberapa perundang-undangan yang digunakan untuk meyakinkan hakim supaya perkara ini bisa diputus di Pengadilan Negeri Jember nantinya. Dan diharapkan jika gugatan ini nanti dikabulkan, pihak penggugat yakin akan membuka mens rea yang lebih banyak lagi yang dilakukan oleh pasangan bupati dan wakil bupati tersebut. Karena dana yang digulirkan rupanya melebihi dari dana yang dilaporkan di KPU ketika mengalahkan lawan politiknya pada pilkada silam. Dan sementara dari pihak dari pihak Bupati Jember, kuasa hukumnya menilai bahwa alat bukti yang diberikan oleh pihak penggugat tidak relevan dengan gugatan awal. Dan menurut mereka dana hasil audit dana KPU yang diperoleh dari KPU di Jember itu sudah clear dan tidak ada masalah, sehingga tidak relevan dengan gugatan awal yang dilakukan oleh pihak penggugat. Sementara dari pihak Wakil Bupati Jember, kuasa hukumnya belum bisa kami wawancarai karena kemarin ketika waktu usai sidang perkara, pihak kuasa hukumnya menolak untuk kami wawancarai dan terkesan menghindar dari kami. Seperti itu Justina yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Jember kembali ke studio. Ini acaranya adalah bukti tambahan dari penggugat. Ada beberapa bukti yang disampaikan, tetapi menurut saya tidak ada pengaruhnya apa-apa. Beberapa bukti yang disampaikan itu pertama undang-undang sama dengan kemarin yang disampaikan oleh wakil bupati. Jadi ini ada beberapa ya cukup banyak, tetapi menurut saya tidak ada pengaruhnya. Pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Kemudian jadi yang pertama itu Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan.
kemudian undang-undang tentang pemerintahan daerah, ada juga putusan Pengadilan Negeri Jakarta terkait dengan gugatan citizen lawsuit terkait dengan lingkungan hidup. Kemudian ada juga surat permintaan hasil audit yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember terkait dengan hasil pilkada dana kampanye tahun 2024 dan lampirannya. Jadi tidak ada relevan sebetulnya, tidak relevan. Jadi hasil audit itu tahun 2024 dan sudah clear, tidak ada masalah. Jadi itu yang, jadi artinya tidak ada yang signifikan lah. Sudah sesuai perkiraan ya. Kalau bukti tambahan ini saya kira tidak lebih penting dari bukti yang awal. Jadi pengaruhnya. Pada hakikatnya sebagai advokat menerima kuasa, saya mengikuti hukum acara perdata karena gugatan ini perbuatan melawan hukum. Saya akan berbicara tentang gugatan saya sebagai penggugat. Saya tidak akan mencampuri urusan tergugat dan turut tergugat. Sehingga saya juga menghimbau pada pihak lain dalam proses hukum, masuk ranah hukum, kewenangan majelis hakim yang mulia di pengadilan negeri. Jangan advokat baca sebagai hakim yang memutus duluan, padahal belum. Nah, bukti surat yang sekarang ini saya sampaikan 2 item, dan item pertama bukti surat penggugat 4 itu terdiri dari 5, yang terdiri dari peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang dalam hal ini memeriksa perkara ini sampai dengan memutus. Selanjutnya ada salah satu jurisprudensi tentang kewenangan dari pengadilan negeri ini. Perkara nomor 374 itu tahun 2019 yang dimulai dulu tahun 2003. Itu ada jurisprudensi bahwa di sana pengadilan negeri berhak dan berwenang dalam memeriksa suatu gugatan perdata melawan hukum, melawan pejabat. Di sana ada. Ditambah lagi dengan undang-undang tahun 2014, terus tentang pengadilan negeri, peradilan umum. Di sana saya sebutkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.